Oke guys, kembali lagi di channel DMF Channel. Kali ini DMF Channel akan berbagi soal SKB Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Bagi Anda yang mengambil jurusan ini, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, bisa minta ke saya. Nanti saya akan berikan lewat WA dan akan saya cantumkan nomor WA saya ke dalam deskripsi video ini. Baiklah, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Faktor ekologi terpenting yang menentukan batas lahan hutan sabana adalah jawabannya C. Curah hujan. Nomor 2. Jenis burung yang memakan biji-bijian dikelompokkan sebagai burung granivora. Nomor 3. Keberadaan hutan pada suatu wilayah terhadap curah hujan berkaitan dengan proses D. Evapotranspirasi. Nomor 4. Pengaruh tidak langsung keberadaan hutan tropis terhadap suhu terjadi karena tumbuhan memiliki kemampuan menyerap senyawa CO2. Nomor 5. Hujan yang terjadi karena adanya massa uap air yang bergerak ke arah dataran tinggi dinamakan hujan orografik. Nomor 6. Kayu cendana banyak ditemukan di provinsi Nusa Tenggara Timur. Nomor 7. Berikut ini merupakan fungsi hutan kecuali B. Menghasilkan bahan kebutuhan pokok penduduk yang bukan termasuk fungsi hutan. Nomor 8. Hujan tropis bisa berkembang dengan baik jika berada pada daerah dengan curah hujan 800 sampai 1200 mm atau per tahun. 9. Hutan mangrove di Indonesia banyak terdapat di daerah pesisir selatan Pulau Papua. 10. Fungsi ekologis dari hutan mangrove yaitu melindungi pantai dari abrasi. Nomor 11. Pulau manakah yang mempunyai hutan mangrove terluas? Jawabannya Papua pastinya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Sumber daya tambahan yang dominan di Indonesia. Tenaga kerja tersebar. Jalur transportasi menuju lokasi SDA sulit dijangkau. Teknologi modern pengelolaan SDA masih mahal. Kualitas tenaga ahli dalam pengelolaan SDA masih rendah. Dalam pemanfaatan SDA sumber daya alam, faktor penghambat terlihat pada nomor yang jelas yang 345. Nomor 13. Penurunan kualitas DAS dapat terlihat dengan kejadian banjir ketika musim hujan dan kekeringan terjadi musim kemarau. Upaya cukup efektif untuk mencegah penurunan kualitas DAS tersebut yaitu D. 14. Jawabannya penghijauan ya. 14. Pemerintah menciptakan gerakan One Man One Tree khususnya di daerah penyerapan karbon dioksida hasil pembakaran bahan bakar fosil. Nomor 15. Pemanfaatan lingkungan hidup yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan yaitu jawabannya A. Pengelolaan sumber daya alam sesuai prinsip ekoefisiensi. Nomor 16. Banjir bandang tahun 2012 di Sumatera Barat mengakibatkan banyaknya korban dan kerusakan rumah penduduk. Banjir disebut merupakan aktivitas penambangan liar khususnya di perbukitan sekitar. Upaya untuk mengatasi bencana tersebut yaitu mencegah alih guna lahan, pembatasan dan hak penguasaan hutan. Nomor 17. Pencemaran udara yang terjadi di daerah perkotaan semakin meningkat karena asap kendaraan. Upaya mengatasi penguasaan tersebut yaitu penghijauan dan di perkotaan dengan perencanaan matang. 18. Usaha yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana banjir dan melestarikan lingkungan hidup yaitu membuat penghijauan dan sumber resapan. 16. Penambangan pasir laut yang terjadi di wilayah pantai secara akan mengakibatkan kerusakan lingkungan yaitu terumbu karang punah. 20. Rusaknya DAS daerah aliran sungai di bagian hulu bisa menyebabkan banjir. Usaha untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu penghijauan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya bacakan. Adapun soal lain bisa kalian buat sendiri. Insya Allah soal ini sampai sekitar 40 soal. Semoga bisa membantu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya semangat untuk membangun channel ini. Terima kasih.